Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kusnaini, kelas 4D, NIM 182180118. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi media pembelajaran matematika. Adapun sub-sub materinya antara lain definisi media pembelajaran, landasan penggunaan media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, ciri media pembelajaran, syarat media pembelajaran, dan macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Definisi media pembelajaran ada banyak menurut para ahli, yaitu ada menurut Briggs, menurut Scarman, menurut National Education Association, menurut Arif Sadiman. Dari beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan secara umum bahwa media pembelajaran yaitu alat atau sarana perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Matematika. Matematika sifatnya abstrak dan berpola pikir secara deduktif. Hal itu bertolak belakang dengan perkembangan kognitif anak usia SD yang masih pada tahap operasional konkret. Nah, untuk mengkonkretkan, diperlukan jembatan untuk mempelajarinya, yaitu dengan media pembelajaran tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika yaitu segala sesuatu yang bisa menyalurkan pengetahuan dari pendidik atau sumber informasi kepada siswa sebagai penerima informasi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Adapun landasannya ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan empiris, dan landasan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Isi pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif dan empiris. Jadi, jangan sampai materi pelajaran salah kemudian disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Kegiatan psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Jadi, siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan apabila pembelajarannya menggunakan media visual, contohnya seperti gambar, diagram, video, atau film. Kemudian, untuk siswa yang memilih tipe belajar audiktif, akan lebih memperoleh keuntungan apabila pembelajaran menggunakan media seperti radio, rekaman, atau ceramah guru. Kemudian, akan lebih menguntungkan bagi siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Kemudian yang terakhir, landasan sosiologis. Dalam menggunakan media, guru perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak didik. Sebab, jika media yang digunakan tidak sesuai latar belakang sosial anak didik, maka materi pembelajaran atau pesan yang dikirim tentunya tidak akan bisa tersampaikan secara optimal. Bahkan, pembelajaran akan menjadi biasa karena media yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi sosial anak-anak. Kemudian, fungsi media. Fungsi media ada 4, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris. Yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran. Kemudian fungsi afektif, gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah, sosial, atau ras. Kemudian fungsi kognitif, gambar atau lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi pesan yang terkandung di dalam gambar.
Kemudian yang terakhir, fungsi kompensatoris, bahwa media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengangkatnya kembali. Kemudian manfaat media. Adapun manfaat media pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran antara lain, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga tumbuh motivasi belajar siswa. Kemudian bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa. Kemudian metode belajar akan lebih bervariasi. Terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian dari guru. Kemudian ciri media. Adapun cirinya yaitu ada ciri fiksiatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Ciri fiksiatif yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Peristiwa atau objek dapat disusun urut kembali dalam media seperti fotografi, video tape, audio tape, dan lain-lain. Kemudian, ciri manipulatif. Fenomena yang membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari, bahkan berjuta-juta tahun lamanya dapat disajikan dengan media hanya 2-3 menit saja, namun tidak menghilangkan esensi utamanya. Fenomena yang dimaksud yaitu dengan teknologi time-lapse. Kemudian yang ketiga, ciri distributif. Media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan disajikan kepada sejumlah besar siswa dan dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Kemudian syarat media. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, media tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Ketiga, media juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. 4. Media yang digunakan dapat merespon siswa belajar. Terakhir, media tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran siswa. Cara memilih media. Hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Kemudian, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian, hendaknya mengetahui karakteristik materi yang akan dikomunikasikan. Kemudian, hendaknya mengetahui karakteristik keadaan siswa, jumlah, usia, dan tingkat serta lingkungan usia dan tingkat. Kemudian hendaknya mengetahui situasi dan kondisi lingkungan tempat media yang digunakan. Kemudian janganlah memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki. Kemudian macam-macam media. Media ada banyak macamnya, yaitu media naratif dan media interaktif. Media naratif yaitu media presentasi linear. Contohnya ada media cetak, antara lain teks dan grafik, audio, audiovisual, siaran, TV, dan film. Kemudian media interaktif, mengacu pada media di mana pengguna dapat menavigasi dan memilih media sesuka hati, contohnya teks, grafik, video, atau kombinasi. Dalam matematika, hendaknya seorang guru menggunakan alat peraga. Hal ini agar materi yang diberikan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Untuk itu, harus mengenal penggolongan jenis-jenis media untuk pembelajaran matematika. Penggolongannya yaitu ada media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, dan media dengan proyeksi. Media tanpa proyeksi 2 dimensi yakni tipe yang pemakaiannya tanpa proyektor serta hanya punya 2 ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Contohnya papan flanel, papan tempel, papan catat, dan lain-lain. Kemudian media tanpa proyeksi 3 dimensi, tipe media yang pemakaiannya tanpa proyektor serta punya ukuran panjang, lebar, tidak tipis,
serta tinggi. Contohnya yaitu benda sesungguhnya, bangun ruang, dan lain-lain. Yang terakhir, media dengan proyeksi. Media yang pemakaiannya memfungsikan proyektor. Contohnya film, slide, film trip. Adapun contoh-contoh media matematika antara lain jam sudut, abacus, tangram, dakon, dan tangga pintar.